Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana pada Karang Taruna yang beranggotakan Priyanka Alverina sebagai audien, Ganea Pramudia Gurenski juga sebagai audien, Diana Cahya Nugroho sebagai presentator, Ida Rohyati sebagai audien, dan saya sendiri Intan Putri Yumelita Wardani sebagai moderator. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan peristiwa pergerakan kulit atau lempeng bumi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi terjadi karena pergeseran antar lempeng tektonik yang berada di bawah permukaan bumi. Dampak dari pergeseran itu menimbulkan energi luar biasa dan menimbulkan goncangan di permukaan dan sering menimbulkan kerusakan hebat pada sarana seperti rumah, bangunan, jalan, jembatan, dan tiang listrik. Dampak gempa bumi. Salah satu kecelakaan yang mungkin dialami korban bencana gempa bumi adalah patah tulang. Ini disebabkan karena bagian tubuh korban yang tertimpa reruntuhan bangunan yang runtuh akibat goncangan gempa bumi. Karang Taruna sebagai sarana penanggulangan masalah-masalah sosial dalam masyarakat juga harus tahu bagaimana cara penanggulangan dampak bencana gempa bumi. Salah satunya penanganan fraktur atau patah tulang yang akan saya sampaikan pada penyuluhan ini. Tanda-tanda patah tulang. Bagian yang patah mengalami pembengkakan atau odema, daerah yang patah terasa nyeri atau dolor, terjadi perubahan bentuk pada bagian yang patah, anggota badan yang patah mengalami gangguan fungsi atau fruktiolesa. Tipe patah tulang berdasarkan pemeriksaan luar. Tipe patah tulang terbuka dan tipe patah tulang tertutup. Bisa dilihat di gambar ada perbedaan dari tipe patah tulang terbuka dan tertutup. Apa itu bidai? Bidai merupakan salah satu alat P3K yang dibutuhkan terutama untuk pertolongan pada korban patah tulang, yang berfungsi untuk menjaga agar bagian tubuh yang patah tidak berubah posisi dan mencegah terjadinya luka yang baru. Teknik bidai, fraktur humerus atau tulang lengan atas. Pertolongan, letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan menghadap ke dalam, lalu pasang bidai dari siku sampai ke atas bahu, ikat pada daerah di atas dan di bawah tulang yang patah, lengan di bawah gendong. Jika siku yang patah dan tangan tidak dapat dilipat, pasang spalk ke lengan bawah dan biarkan tangan tergantung, tidak usah digendong, lalu dirujuk ke rumah sakit. Lalu fraktur antebrachi atau tulang lengan bawah. Pertolongan, letakkan tangan pada dada, pasang bidai dari siku sampai punggung tangan, ikat pada daerah atas dan di bawah tulang yang patah, lengan digendong, lalu dirujuk ke rumah sakit. Fraktur klavikula atau tulang selangka. Tanda-tanda patah tulang selangka, korban tidak dapat mengangkat tangan sampai atas bahu, daerah yang patah, nyeri tekan, pertolongan. Dipasang ransel perban, bagian yang patah diberi atas terlebih dahulu, pembalut pasang dari pundak kiri disilang melalui punggung ketiak kanan, dari aksila atau ketiak kanan ke depan atas pundak kanan, dari pundak kanan disilang ke aksila kiri, lalu ke pundak kanan, dan akhirnya diikat, rujuk ke RS. Fraktur femur atau tulang paha, pertolongan, pasang bidai dari aksila atau ketiak sampai sedikit melewati mata kaki, lipat paha sampai sedikit melewati mata kaki, berikan bantalan kapas atau kain antara bidai dengan tungkai yang patah,
Bila perlu, ikat kedua kaki di atas lutut dengan pembalut untuk mengurangi pergerakan, lalu rujuk ke rumah sakit. Fraktur kruris atau tulang tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis. Pertolongan pertama, pasang 2 bidai sebelah dalam dan sebelah luar tungkai kaki yang patah. Di antara bidai dan tungkai, beri kapas atau kain sebagai alas. Bidai dipasang antara mata kaki sampai beberapa sentimeter di atas lutut, lalu rujuk ke rumah sakit. Berikut adalah gambar contoh cara pembidaian pada patah tulang di paha. Next. Lalu ada gambar pembidaian fraktur lengan atas, fraktur lengan bawah, dislokasi fraktur siku, fraktur jari tangan, cedera bahu. Next. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Bagi audien, apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak, kita sudahi penyuluhan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih.